Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bahas bersama, jabarkan bersama, luaskan bersama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Setiap para subscriber, para pemirsa Janggiri Channel, semuanya punya guru sejati. Berarti sudah pinter-pinter. Tinggal kita mengolah guru sejati, membangunkan guru sejati. Video tentang membangunkan guru sejati, memulihkan guru sejati, videonya sudah ada ya. Jadi ini tentang inti penangkal guna-guna adalah perilaku ahad. Jadi bukan ayatnya yang diucap-ucap ya. Saya contoh ini. Jadi bukan membaca ayat, mengucapkan ayat yang berulang-ulang sampai ribuan, bukan. Ya, bahwa Al-Baqarah 115 dan 156 itu sinkron ayat yang menuju ahad, perilaku ahad. Ayo kita perilaku ahad, ayo. Mohon bagi yang belum nyimak, mohon dicatat dulu Al-Baqarah 115, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya Gusti Allah. Kalimat wajah jangan cuman muka, di situ adalah rupanya, bentuknya, ya. Jadi luas, wujudnya, modelnya, mohon diluaskan. Bahwa di dalam Asmaul Husna itu ada kalimat ya zahiru ya batinu. Ya, Gusti Allah itu ya terlihat juga tidak terlihat. Ibarat ini Zamroni ini kan terlihat juga tidak terlihat. Yang tidak terlihat apanya? Ya dalamannya, batinnya. Itu ya. Jadi Al-Baqarah 115 itulah zahirnya Gusti Allah, alam semesta. Apa nanti ada hubungannya dengan ahad? Kami ini mungkin nanti 2 sesi ya, karena ini kalau satu sesi, satu seri saja kayaknya tidak cukup, karena ini sangat jelimet. Jelimet itu ruwet, ribet. Al-Fatihah ayat 2-nya Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Gusti Allah, Tuhan seluruh alam. Seluruh alam. Kalau seluruh alam ya alam apa aja? Alam rahim, alam gaib, alam maya, alam akhirat, alam dunia, alam mimpi. Seluruh alam ya, tidak terkecuali. Alam apa saja ya, beliau yang menguasainya. Ibaratnya kalau kita sudah mengenal atau berteman dengan jin, dengan setan, dengan iblis, dengan genderuwo, dengan apa saja yang gaib. Ini mohon maaf ya, bagi yang sudah haji sudah tahu. Ini kami kan menuntun bagi yang pasir awam, yang masih meyakini ada jin, ada iblis, ada genderuwo, ada santet, ada guna-guna yang lainnya. Ayo kita kalimatnya untuk merujuk kepada ahad. La maujuda illallah.
La maujuda illallah. Tidak ada yang wujud apapun kecuali mung Gusti Allah. Al-Baqarah 115 ya sudah jelas, kemanapun kamu menghadap ya, disitulah wajahnya Gusti Allah, wujudnya, rupanya, bentuknya, tajalinya, percikannya, hasil karyanya. Ya mohon diluaskan. Jadi bahwa Al-Baqarah 115 itu bukan hanya untuk penangkal santet, tapi untuk semuanya. Akan tetapi bukan diucapkan, dikerjakan isinya. Jadi kita di saat kemanapun kamu menghadap itu disuruh memuji. Mohon maaf, ini saya mau kasih contoh, ibarat contoh. Ini contoh. Mohon nanti diluaskan ya. Kan tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kita semuanya pinter-pinter ya. Semuanya pinter-pinter, orang punya guru sejati kok. Cara ahad yang kami jabarkan di sini mau dua sisi aja ya. Kalau banyak sisi nanti yang umpamanya yang sini dengan cara kholwat ya, kholwat atau semadi lah ya, atau meditasi. Ini mohon, ini banyak sekali ya kalimatnya. Saya contoh 3, kan ada uzlah, ada riyadhah, ada infirad, ada i'tikaf, ada tafakur ya. Ini saya ambil 3 sisi aja, 3 kalimat. Nanti yang ini adalah judulnya hening. Hening. Ini cara sampai kepada ahad itu nanti di sini kalimatnya usul. Usul. Sudah kami jabarkan ke video yang lain. Pertama, mau kholwat itu ujiannya macam-macam. Videonya sudah ada, video yang berjudul Arif Billah Janggiri Channel, Pintu Langit Terbuka Janggiri Channel, Tutorial Kholwat Janggiri Channel sudah ada. Godaan yang paling nikmat ini di sini. Hampir mau ke puncak, itu ada ujian atau godaan yang disebut jimat. Jimat yang lain-lain banyak sudah kami jabarkan. Tadi pagi ada WA dari salah satu subscriber, saya kok begini-begini. Oh, itu betul, dikasih kekuatan. Tapi ingat, kekuatan itu jangan dilekatkan kepada raga kasar. Nanti dikhawatirkan keakuan. Jadi siapa saja kalau dikasih kelebihan, mohon itu yang punya siapa, yang punya kehebatan siapa, yang punya kekuatan siapa, itu semuanya Gusti Allah. La maujuda illallah ya. Jadi di saat para subscriber nanti dikasih kekuatan apapun, mohon jangan dilekatkan. Contoh, bisa terawang, bisa melihat yang gaib, mohon jangan merasa ini raga kasar. Saya bisa melihat yang gaib, wah hebat. Nah itu jangan sampai melekat. Orang-orang yang akan sampai kepada wusul itu ujiannya bisa melihat yang gaib, ibaratnya kasyaf, bisa berkenalan dengan gaib, bisa berteman dengan gaib. Makanya orang-orang yang berangkat wusul, menuju wusul, itu godaannya banyak. Pertama rata-rata ditakut-takutin kalau pertama ya, rata-rata kalau pertama ditakut-takutin. Kalau ditakut-takutin sudah lulus tetap kholwat. Berapa lama kholwat tidak bisa ditakar. Oh, kholwat itu segini tahun. Ya kami sendiri itu kurang lebih 6 tahun. Kami sendiri ya kholwat selama 6 tahun. Tapi enggak konsisten. Kadang-kadang minggu ini 3 hari, kadang-kadang konsisten. Itu maksudnya kalau konsisten itu sistem, nanti saya kasih jabar di sini ya. Bukan sistem kholwat tapi sistem
perilaku ahad. Karena efeknya kalau di sini ini bakal mengenal yang disebut alam barzah, alam malakut, alam zafar, di sini akan diperjalankan oleh Gusti Allah. Sehingga kalau sudah kenal jin, ini saya bilangnya sistem awam ya, kalau yang sudah ahad sih sudah nggak ada nama jin, sudah nggak ada nama malaikat, sudah yang ada semuanya hanya la maujuda illallah. Ini bagi yang sudah ahad. Kalau yang bagi berangkat masih awam itu kan pasti masih mengenal jin, masih mengenal setan, iblis, genderuwo, siluman. Kalau yang masih belajar ahad, disinilah cara untuk mengenal. Kalau orang sudah kenal sama jin, sama setan, sudah CS, sudah akrab, karena beliau juga sama-sama tajalinya Gusti Allah. Kita jangan menghina, ya, karena di sini ana indagoni adibi. Jadi kita harus nggak tahunya itu tajalinya Gusti Allah juga. Tapi kami akan ayolah belajar. Kalau yang masih kenal perwujudan, kenalilah wujud-wujudnya lewat kholwat. Ya, kenalilah wujud-wujudnya, wujud apa saja, wujud apa saja. Kalau yang batin itu napas, ya. Ya zahiru, ya batinu. Kita memahami ini, saya terus terang, ini tidak belak-belakan karena ada kode etik. Jadi kalau kami belak-belakan nanti ada yang gejolak. Jadi mohon maaf bila mana Pak Riza muter-muter, karena memang tidak boleh belak-belakan. Kalau memang sudah sampai sini, sudah hadir sini, saya belak-belakan. Bagi pemirsa Janggri yang sudah sampai sini, saya sampaikan. Karena yang nonton YouTube itu banyak, pasirnya beda-beda, tingkat pemahamannya beda-beda. Jadi kalau yang masih percaya adanya jin, adanya setan, adanya genderuwo, siluman, semua mohon digali, dilihat, nanti diperjalankan lewat kholwat. Nanti dikasih tahu sama Gusti Allah, itu sebenarnya setan itu siapa, iblis itu siapa, ya, jin itu siapa, malaikat itu siapa, nanti dikasih tahu oleh Gusti Allah setelah usul. Sehingga orang kalau sudah usul, karena sudah mengenal seluruh alam gaib yang diperjalankan oleh Gusti Allah, tidak mungkin kena santet, kena guna-guna, itu tidak mungkin. Karena sudah mengenal Sang Maha Hidup, ya, Sang Maha Hidup. Ibaratnya kalau kita sudah mengenal, melihat, menyaksikan Gusti Allah secara batin dan secara zahir. Kalau secara zahir itu sudah mudah, akan tetapi kita masih gejolak. Kalau masih gejolak, ya ini, kalau masih gejolak, Surat Al-Anfal ayat 35, mohon dibuka, dibaca artinya. Ya, mohon dibuka, dibaca artinya, jangan dibaca bahasa Arabnya, nanti nggak tahu malah pusing ya. Karena Al-Anfal ayat 35 itu ayat untuk merontokkan kebiasaan yang lama, konsep-konsep yang lama. Kalau Al-Anfal ayat 35 tidak dibuka, nanti ayat ini ditolak. Ayat ini juga ditolak. Ya kalau Al-Fatihah dibaca, semuanya orang baca, tapi artinya akan tertolak. Kita menolak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau baca nggak nolak, tapi bila diartikan, segala puji bagi Gusti Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam itu ya Tuhan, nggak akan langsung menolak. Karena Al-Anfal ayat 35-nya belum dibuka. Al-Baqarah 115-nya belum dibuka. Al-Baqarah 156-nya juga belum dibuka. Nanti giliran dibuka kan langit bumi seisinya itu berasal dari Gusti Allah, kembalinya juga kepada Gusti Allah. Apa saja, siapa saja. Kita harus mempelajari ahad. Karena kalau ahad, ini ahad, ya,
mengahad sistem kholwat atau tirakat atau tafakur, ya ini sistem meditasi. Kalau yang sebelah sini ahad secara perilaku keilmuan, praktek. Ya, kalau sudah memahami isi Al-Baqarah 115, sudah memahami Al-Baqarah 156, sudah memahami Ali Imran 109, memahami isinya ya, Syad 72, Qaf 19, At-Taubah 40. Kalau sudah ini dibuka dulu, nanti ini perontokan konsep lama. Nanti pas Al-Baqarah 115 itu, kemanapun kamu menghadap di situ wajahnya Gusti Allah. Lah kalimat wajah itu kan hurufnya begini. Dalam bahasa Arab, wajhu. Wawu itu keluasan, kebanyakan. Model apa saja itu banyak disatukan. Jim, ini wawu terus jim. Jamaah disatukan kepada huruf H, kepadanya. Contoh, ini kenapa lancip? Ini ada tumpengan, ada piramid, ada apa? Di bawah itu banyak, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, nama, model, bentuk, rupa, organisasi, bendera, negara, semuanya ini di bawah. Kalau merujuk ke atas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah. Kan begini, sesungguhnya dari Gusti Allah, banyak yang disebut Nurullah, Nur Muhammad, kembali kepada Gusti Allah. Karena Ali Imran 109, langit bumi kepunyaannya, juga urusannya Gusti Allah. Kita jangan merasa bisa mengurusi. Manusia tidak bisa mengurusi, yang bisa mengurusi Gusti Allah. Surat Shad ayat 72, saya tiupkan ruhku. Surat Qaf ayat 16, kami lebih dekat daripada urat leher. At-Taubah 40, jangan bersedih, Gusti Allah bersama kita. Ini hak ayat. Tapi kadang-kadang kita masih mencari mana ya Gusti Allah. Ngapura Gus, saya menyebut nama. Ya, ini wawu tadi ya. Keluasan, kebanyakan, wahdatul itu kebanyakan, kesatuan, disatukan. Wahid disatukan menjadi ahad. Kepada siapa? Kepadanya. Siapa? Gusti Allah. Jadi kalau kalimat wajhu, jangan cuma wajah, wujudnya, rupanya, modelnya, bentuknya, apa saja, warnanya, organisasi apa saja, bendera apa saja, semua berasal dari Gusti Allah. Nah, ngapura Gus mempraktekan. Allah artinya wujud. Kalau sudah wujud, ada, nyata, jelas, terlihat. Luaskan lagi. Contoh, kalau Zamroni ini nggak ada. Zamroni nggak ada. Adanya wujud, gitu loh. Adanya wujud. Ayo semua. Kan kalimatnya la ilaha illallah. Kalau umumnya tiada Tuhan selain Gusti Allah. Kalau kita naikkan sedikit makna, tiada nama
kecuali wujud. La maujuda illallah. Tidak ada yang wujud apapun, tidak ada kecuali mung wujude Gusti Allah. Al-Fatihahnya sudah jelas. Seluruh alam disuruh dipuji karena perwujudan tajalinya Gusti Allah. Al-Baqarah 115-nya juga sama. Kemanapun kamu menghadap. At-Taubahnya juga sama. Jadi mohon kita luaskan. Yang dimaksud perilaku ahad. Jadi orang tidak kholwat, tapi perilakunya ahad, sama-sama nanti usul. Karena orang kholwat terus usul, perilakunya kasih sayang. Perilaku ahad itu perilaku kasih sayang. Orang kalau sudah perilakunya kasih sayang terus-menerus akan sampai ukurannya kurang lebih 40 hari konsisten. Ya, perilaku ahad, praktek ahad itu begini. Kemanapun kamu, ya ini prakteknya. Al-Baqarah 115, kemanapun kamu menghadap, disitulah wujudnya, rupanya, tajalinya, hasil karyanya. Kalau kita melihat semut, karena semut hasil karyanya Gusti Allah, kita jangan menghina semut, jangan menyakiti semut. Selama 40 hari, bukan cuma semut, kemanapun kamu menghadap. Karena Al-Baqarah yang 156-nya berasal sesungguhnya dariku, sesungguhnya berasal dariku, kembali kepadaku. Langit bumi seisinya itu asalnya dari Gusti Allah, tajalinya Gusti Allah, hasil karyanya Gusti Allah. Kita jangan menghina. Ada yang masih bingung gimana kalau petani itu nyemprot hama, itu kan makhluknya Gusti Allah juga. Orang yang sudah ahad nyemprot hamanya berbeda dengan orang yang belum ahad. Membunuh orang yang membunuh belum ahad sama membunuh sudah ahad itu berbeda. Membunuh hama umpamanya, kan itu ada semprotan, obat semprot. Kalau yang belum ahad itu kan nyemprotnya beda. Kurang ajar nih. Kurang ajar. Tapi orang kalau sudah ahad, ya Allah ngapura Gus, gimana lagi mau nyemprot, nggak disemprot nanti habis tumbuhannya. Tapi kalau nggak disemprot gimana, nyemprot salah, nggak nyemprot salah, ya hitung-hitung obat semprotnya laku. Orang yang jual obat semprot juga sama-sama tajalinya engkau. Itu berbeda, nggak semena-mena. Jadi kalau kemanapun kita menghadap, sudah semuanya menyatu selama 40 hari, sama juga kuat. Lah kalau sudah kemanapun kamu menghadap, itu nanti alam selaras atau resonansinya pas. Lah menghadap umpamanya di tempat angker menghadap, oh inilah maujuda ilallah. Di makam yang angker, la maujuda ilallah. Di tempat wingit apapun, la maujuda ilallah. Terus dipraktekkan. Sehingga nanti teman gaib itu banyak. Kalau kita sudah berteman dengan gaib apapun, ini kami bicara tentang fase awam ya. Kalau yang sudah ahad sih sudah tahu semuanya beliau, apapun semuanya beliau. Karena ini masih ada fase yang masih belum sampai. Jadi kalau fase yang belum sampai selalu mengatakan ini makhluknya, ini tajalinya, ini percikannya, ini hasil karyanya. Kalau yang sudah sampai, la maujuda ilallah. Karena anak indadzoni abdibinya nanti mengenal. Kalau kita meyakini bahwa itu makhluknya, selamanya kita akan mengenal makhluk. Karena anak indadzoni abdibi. Kalau kita meyakini bahwa itu tajalinya, selamanya kita akan mempercayai itu tajalinya. Kita naikkan. Tajali itu apa? Makhluk itu apa? Percikan itu apa? Hasil karya itu apa? Ada di Al-Baqarah 156. Nanti surat Shad ayat 72-nya apa dan siapa? Surat Qaf ayat 16-nya apa dan siapa?
Ya, ini kami belum kami jabarkan secara belak-belakan, belum, karena masih ada kode etik, karena khawatir nanti para pemirsa yang masih awam itu gejolak. Bagi pemirsa yang awam yang masih yang gejolak, mohon Al-Anfal ayat 35 mohon dibuka, dibaca artinya. Jadi siapa saja orang kholwat sampai juga anti santet ya, artinya tidak bisa terguna-guna. Orang berperilaku ahad, perilaku ahad itu kan intinya kasih sayang. Pokoknya ini perilaku ahad, intinya kasih sayang kepada siapa saja dan kepada apa saja, baik yang zahir maupun yang batin. Ya. Kalau kholwat nanti turunnya perilakunya kasih sayang. Nah kalau ini perilakunya kasih sayang sampai terus menerus selama 40 hari sampai usul juga dikasih tahu. Oh yang gaib ini siapa, ini jin ini siapa, iblis ini siapa, setan ini siapa, siluman ini, dikasih tahu semua. Sehingga kita sudah berteman. Makanya kami waktu kemarin bikin konten di kuburan itu, dulu kami yang lari, sekarang gantian beliau yang lari. Nah sekarang kita sudah tahu yang lari siapa, yang takut siapa, yang ditakutin siapa. Jadi kalau yang sudah ahad sudah tahu ya, mohon maaf ini. Jadi mohon bahwa perilaku ahad itu gampangnya bahagianya tiada batas karena dikasih kelebihan sama Gusti Allah, nikmat yang tidak ada kata-katanya. Jadi dikasih nikmat, memandang Gusti Allah itu kalimat nikmatnya nggak ada. Nikmatnya seperti apa ya? Ya begitu. Contohlah, umpamanya kami sama para subscriber umpamanya bertanya tentang sate kambing enaknya kayak apa? Ya begitu. Nah, jadi mohon kita jangan sampai menjustis sesuatu hukum, menjustis sesuatu makna, karena itu apa ya? Bukan monoton, tapi apa itu, lemes atau effort, apa sih, lentur. Jadi hukum Al-Quran itu lentur, nggak kaku. Bahasa kafir juga nggak ekstrim, bahasa murtad nggak ekstrim, bahasa setan nggak ekstrim, bahasa iblis nggak ekstrim. Kalau orang-orang yang sudah sampai ahad kan la maujuda illallah. Kalau yang sudah ahad selalu, sehingga orang kalau sudah la maujuda ilallah tapi perilakunya juga kasih sayang, la maujuda ilallah tapi perilakunya semena-mena, ya enggak ahad-ahad. Jadi perilaku ahad selama 40 hari kepada apa saja yang kamu lihat, kepada siapa saja yang kamu lihat, yang kamu dengar, perilakunya kasih sayang. Memang berat, tapi ini yang kholwat, meditasi, uzlah, riyadhah, i'tikaf, tafakur juga berat. Karena apa? Imbalannya tiada batas. Imbalannya tiada batas, makanya berat. Orang kalau hadiahnya besar itu kan pasti latihannya berat. Lomba yang hadiahnya besar pasti lombanya ekstrim gitu loh, maksudnya. Di sini ekstrim, di sini juga ekstrim. Jadi bagi yang nanti kurang jelas ya mohon konsultasi, nggak ada biaya apapun, WA, tapi ya mohon antrian karena yang konsultasi banyak banget, yang telepon juga banyak. Jadi tapi nanyanya jangan banyak, satu titik aja. Kalau nanya banyak saya juga mikir juga, waktunya susah juga ya, waktunya kan sempit ya, padat gitu maksudnya. Jadi ini yang kami jabarkan belum seluasnya, mohon diluaskan. Jadi masing-masing pahamlah, yang belum ahad dan yang sudah ahad itu ketahuan. Kalau orang yang suka ngapir-ngapirin orang, kafir, najis, haram, berarti belum ahad. Ya, kalau orang masih menjustis orang lain, kafir, murtad, haram, najis, nah itu berarti ciri belum ahad. Kalau orang sudah ahad, bahasanya diam di dalam paham, paham di dalam diam, biasanya cuma senyum-senyum. Ya kalau yang sudah ahad sudah tahu ya. Mungkin cukup sekian ya.
Terima kasih ya. Nanti bila mana kurang jelas ya mohon di WA saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.